Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Hari ini merupakan hari kebanggaan buat aku. Kenapa? Hari ini adalah hari pertama kalinya aku mengupload video di YouTube channel aku. Dan juga ini merupakan tugas kuliah aku, yaitu tugas mata kuliah statistika. Kali ini aku bukan mau menjelaskan sesuatu yang terlalu panjang. Aku akan menjelaskan materi secara singkat dan mudah dipahami. Lalu untuk pertama aku akan menjelaskan materinya dulu. Lalu aku jelaskan di belakangan contohnya. Oke. Untuk kali ini aku berterima kasih kepada dosen aku, yaitu Pak Lukman Syafie, yang telah memberikan kesempatan kepada aku dan teman-teman kelas aku untuk membuat video terkait materi mata kuliah statistika ini. Semoga materi yang saya berikan, yang saya sampaikan, dan saya upload di channel YouTube saya menjadi amal jariah yang dapat dipahami, dimengerti oleh para penonton-penontonnya di YouTube nanti. Oke, kita lanjut. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah materi distribusi frekuensi, modus, median, dan mean. Kita lanjut. Topik pembahasan yang akan aku jelaskan ada 4, yaitu pertama topiknya itu distribusi frekuensi, yang kedua modus data kelompok. Ya Allah, saya tipu guys. Saya ulang dulu ya teman-teman. Data kelompok. Oke, kita kembali. Nah, yang kedua adalah modus data kelompok, yang ketiga median data kelompok, dan yang keempat adalah mean data kelompok. Nah, sebelum kita memasuki topik pembahasan kali ini, ada langkah baiknya kita melakukan pengenalan terlebih dahulu. Jadi, jangan kalian hanya mengetahui praktik, namun sudah mengetahui materinya, ilmunya. Jadi kalian harus mengetahui juga materinya. Nah, pengenalan kali ini adalah aku akan menjelaskan secara singkat saja. Data yang pertama kita peroleh pada saat observasi itu disebut dengan data mentah atau raw data. Jadi itu kalau misalnya kita mengumpulkan data, misalnya itu data tinggi badan dalam suatu kelas, itu kita mengumpulkannya itu masih secara mentah. Jadi belum kita apa-apakan data itu. Nah, data ini belum tersusun secara numerik. Artinya data tersebut itu masih data yang kosong. Jadi saya data yang bukan kosong juga sih, data yang masih seperti aslinya yang kita catat. Jadi ini urutannya pun juga sesuai dengan data yang sesuai dengan saat kita melakukan observasi. Jadi masih belum diapa-apain ya. Lalu terkadang juga data mentah disajikan berdasarkan urutan naik, ascending, atau urutan turun descending. Ini maksudnya itu misalnya urutan naik, misalnya urutan naiknya itu dari misalnya dari absen, kita absen paling bawah itu adalah nomor 30. Jadi dalam kelas itu ada siswa sebanyak 30. Jadi kita urutannya itu naik. Berarti kita mulai dari urutan terbawah. Itu dari siswa kelas nomor 30. Tinggi badannya berapa?
Jadi itu kita mulai dari bawah ke atas. Jadi kita itu naik. Terus yang kalau misalnya kita turun dari yang misalnya kita mencatat kebalikannya itu mulai dari siswa nomor 1 ke bawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik pertama yaitu distribusi frekuensi, di mana tujuan kita adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, kita harus tahu dong maksud distribusi frekuensi itu seperti apa gitu. Ya, dalam bekerja dengan jumlah data yang cukup besar, biasanya lebih menguntungkan jika data ini disajikan dalam kelas-kelas atau kategori tertentu bersamaan dengan frekuensi yang bersesuaian. Nanti ini aku paparkan contohnya pada saat kita praktik di contoh soal. Nah, frekuensi yang dimaksud adalah banyaknya kejadian yang ada pada kelas-kelas tertentu. Suatu tabel yang menyajikan kelas-kelas data beserta frekuensinya disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Oke, jadi semuanya paham. Jadi, tabel nanti yang kita akan buat itu yang dimana sudah ditentukan kelas beserta frekuensinya itu disebut tabel frekuensi atau distribusi frekuensi. Nah, dalam menentukan membuat tabel distribusi frekuensinya itu ada langkah-langkahnya. Yaitu ada 3. Yang pertama, mengurutkan terlebih dahulu dari data mentah tersebut. Kita urutkan datanya. Itu mulai dari yang terkecil ke data yang terbesar. Lalu yang kedua, menentukan banyak kelas yang akan dibuat. Misalnya, kelas yang akan kita buat itu nanti jumlah kelasnya itu ada 6. Nah, itu 6-nya kita dapat dari mana? Gitu kan. Itu nanti ada rumusnya, oke? Dan yang ketiga adalah menentukan interval kelas atau panjang kelas. Jadi nanti kita menghitung rentannya, misal dari satu kelas itu misalnya tinggi badannya itu dari 110 sampai 150 begitu. Jadi ada rentan panjang kelasnya, oke? Lalu rumus yang akan kita pakai saat membuat tabel distribusi frekuensi itu ada 3. Yang pertama yaitu menentukan banyak kelasnya. Nah, yang banyak kelas itu aku umpamain sebagai K. K adalah K, di mana K ada sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N itu berapa banyak data yang sudah kita peroleh. Jadi misalnya tadi ada jumlah siswanya tadi ada 30, dalam satu kelas ada 30, maka N-nya itu adalah 30 karena berapa banyak data ya data kita terima sudah pastinya 30. Nah, yang kedua, menentukan jangkauan kelas. Jangkauan kelas ini nanti pada saat datanya setelah kita urutkan, maka ketahuan nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil seperti apa. Maka lalu kita menentukan jangkauan di mana rumus jangkauan itu sama dengan angka terbesar dikurangi angka terkecil. Lanjut, yang ketiga yaitu menentukan interval kelas atau panjang kelas, yang dimana interval atau panjang kelas itu biasanya diumpamakan dengan I atau diumpamakan dengan P. Di mana I atau P itu sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Next, kita ke materi selanjutnya yaitu materi modus, menentukan modus pada data kelompok.
Seperti yang kita tahu, modus dari sekumpulan data adalah data yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi, di mana rumusnya itu adalah TB ditambah dalam kurung D1 bagi D1 tambah 2 tutup kurung dikali P, di mana TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangin frekuensi sebelum kelas modus, di mana dan D2 itu frekuensi kelas modus dikurangin frekuensi setelah kelas modus. Lalu P adalah panjang kelas, yang seperti saya tadi katakan, interval atau panjang kelas itu biasa diumpamakan dengan I atau P. Nah, aku berikan contoh pada tabel di samping ini. Nah, ini yang udah aku olah. Aku ubah dulu jadi pointer. Oke. Nah, pada tabel ini yang mempunyai frekuensi tertinggi itu ada dua, yang itu ada pada interval 197 sampai 136 dan pada interval kelas 137 sampai 176. Nah, aku mau sampaikan untuk data kelompok ini, semisal dalam tabel itu terdapat dua modus seperti ini, dua modus yang tertinggi yang sepertinya itu ada kalau tabel ini ada 4, yaitu namun memiliki dua kelas dengan modus yang sama banyak dan yang tertinggi, mempunyai frekuensi tertinggi. Itu ada dua syarat yang perlu diketahui. Yang pertama, jikalau kelas yang memiliki frekuensi tertinggi dan sama itu terdapat secara berurutan, gimana ini dia itu kayak atas bawah gitu, maka modus yang kita terima, kita akui, yaitu hanya satu modus. Jadi nanti kita itu mencari modus dari interval kelas ini, yang pertama, lalu kita cari modus interval yang kelas kedua. Lalu nanti hasil dari itu kita bisa menemukan yang paling tertinggi frekuensinya modusnya itu yang mana. Nanti yang dari kedua itu kita pilih yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi itulah yang diakui sebagai modusnya. Oke. Namun, saya hapus dulu. Namun, jika misalnya saya taruh di sini 5. Oke, di sini 5. Nah, syarat yang kedua, jikalau terdapat dua kelas yang memiliki nilai frekuensi tertinggi dan sama, namun urutan kelas tersebut tidak berurutan alias ada jenjang, ada rentan di antara kelas tersebut, maka nilai modus yang diakui adalah 2, yaitu di mana tiap kelasnya itu punya modus tersendiri dan modus kedua modus tersebut diakui. Jadi misalnya kelas 1 kita sudah menemukan nilai modusnya. Nah, nilai modus tersebut kita rangkum dulu, lalu kita cari yang modus kelas yang kedua. Nah, untuk hasil akhirnya itu diakuin kedua modus yang telah kita dapatkan. Jadi walaupun dia ada yang besar dan yang kecil, tetap keduanya itu kita akuin. Itu berdasarkan syarat yang aku baca-baca dari beberapa jurnal. Okay? Itulah yang harus kalian ketahui pada saat kalian mencari modus untuk data kelompok. Oke. Selanjutnya, nanti aku jelasin pada saat contoh ya, teman-teman, semuanya, para penonton viewers aku. Next, kita materi topik selanjutnya, median, di mana menentukan median pada data kelompok. Nah, median
Median menentukan letak data setelah data itu disusun menurut urutan nilainya. Median dari sekumpulan data adalah data tengah setelah seluruh data disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar dari seluruh data. Nah, rumus yang kita gunakan itu ada dua nanti saat kita mencari, yaitu pertama, karena ini data kelompok, jadi kita harus mencari letak kelas mediannya. Di mana letak kelas mediannya itu adalah jumlah frekuensi dibagi dua. Jadi misalnya yang tadi, contoh kita kembali dulu. Tabel ini jumlah frekuensinya itu misalnya ini ada 25. Ya, ini 25. Salah tulis nih pasti. Ya, contoh aja ya kali ya. Misalnya ini 25. Ini harusnya 15 ya teman-teman. Yang ini 25. Nah, dari 25 itu kita bagi 2. Nah, dari bagi 2 itu misalnya 25 bagi 2, 24, 12,5. Nah, setelah itu kita cari nih, misalnya kita nanti di sini, di sebelahnya itu ada tabel. Ada namanya FK. Nah, tabel itu nanti akan menurunkan. Jadi jumlahnya itu di sini 3, lalu ini ke sini jadi 6, terus ini ke sini jadi 10, terus ini ke sini jadi terus ini ke sini jadi 14. Lalu ini ke sini, ini ke sini jadi 15. Nah, tadi itu hasil dari misalnya ya, misalnya kita ubah ya di sini terus jadi 1 ya, jadi totalnya 15 ya teman-teman, supaya sesuai. Jadi 15 bagi 2 itu kita dapat 7,5. Nah, 7,5 kita harus cari dong di mana letak 7,5-nya. Nah, di sini 6. Dan selanjutnya di sini berdasarkan frekuensi kumulatifnya itu 7-nya sudah pasti ada di sini. Berarti kelas mediannya itu ada pada frekuensi ini. Oke. Ya, aku hapus. Lanjut. Nah, setelah kita menemukan itu, lalu kita ke rumus kedua, yaitu rumus mediannya, yang dimana TB ditambah dalam kurung N bagi 2 dikurang FK dibagi F tutup kurung dikali P, dimana TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah jumlah frekuensi, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan FP adalah panjang kelas, F adalah jumlah frekuensi kelas median. Contohnya nanti akan aku jelaskan. Okay? Next, kita ke mean. Mean menentukan mean pada data kelompok. Nah, mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Nah, yang rumus yang akan kita pakai nanti ada dua. Yang pertama itu kita harus mencari nilai tengah kelas, yang dimana aku umpamain sebagai XI. Dimana XI adalah dalam kurung nilai awal tambah nilai akhir pada setiap kelas pada interval kelasnya itu ya, dibagi 2. Lalu yang kedua itu kita pakai rumus mean. Nah, jadi mean ini dianalogikan sebagai X bar pada rumusnya. Oke? Jadi X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Di mana sigma Fi kali Xi adalah jumlah dari hasil kali frekuensi dan nilai tengah. Dan sigma Fi adalah jumlah frekuensi. Oke, nanti aku jelasin. Nah, sebelum kita menutup materinya, ada quotes dari
Which way dari Walt Disney itu, the way to get started is to quiet talking and begin doing. Oke, thank you. Itu adalah materi aku. Kita lanjut ke apa ya? Contohnya. Oke, kita ke contohnya nih ya. Aku sudah siapin contohnya di sini. Oke. Nah, untuk datanya, di sini aku mau pakai contoh soal data COVID-19 di Sulsel periode 1 Oktober sampai 15 Oktober 2020. Jadi ini datanya aku udah siapin ya. Sini ada data positif, meninggal, sembuh, dan positif aktif, penambahan harian positif, penambahan harian meninggal, penambahan harian sembuh. Namun yang kita pakein nanti itu adalah yang kolom hijau. Oke, yang kolom hijau ini. Jadi kita akan nanti pakai data untuk membuat tabel distribusi frekuensi, untuk menentukan modus mediannya itu nanti kita pakai data penambahan harian positif. Oke. Nah, ini datanya aku udah siapin ya. Jadi tinggal kita masukin aja. Nah, ini masih data mentah, masih data dari sini. Cuman aku ubah aja modelnya di model horizontal vertikal ya, vertikal. Ini 19, 94. Ini belum terurut. Nah, kita pertama-tama harus berdasarkan langkahnya ya. Nah, kita kembali ke materinya. Nah, materi yang pertama ini langkahnya itu mengurutkan data dari terkecil ke data terbesar. Nah, data yang terkecil dari terbesar. Nah, ini kan masih data belum terurut. Kita urutkan dulu jadi 17. Yang kecilnya itu ada 17, lalu 43, lalu 46, lalu 74, 81, 98, 101. Oh, sorry. Ini aku lupa satunya. Aku sebelahnya dulu ya. Salah. Kan salah pencet. Nah, di sini aku lupa 68. Jadi 17, 43, 46, 68, 74, 81, 98, 101, 113, 119, oke, 149, 163, 176. Sepertinya ada yang ketinggalan. 109. Oh ya, ada ketinggalan teman-teman. Ini adalah 139. Terus 213. Oke. Ini datanya aku udah urutin ya. Jadi udah dari terbesar ke data dari terkecil ke besar. Oke. Lanjut. Nah, dari banyaknya data ini ada 15. Jadi kita di sini ya ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Jadi banyak datanya, PM-nya itu adalah 15. Nah, yang pertama, rumusnya. Oke, yang pertama menentukan banyak kelas. Nah, di sini banyak kelas. Aku udah sentuhin ya. Nah, untuk banyak kelas itu sendiri, di sini 1 ditambah 3,3 dikali log begini, lognya n-nya itu adalah 15. Jadi yang pertama itu kalian bisa pakai kalkulator ya.
kalkulator di situ log 15. Oke. Nah, dari log 15 itu aku dapat 1 ditambah 3,3 dikali 1,176 091 1706 76 091 25. Sebenarnya masih panjang ya korek-koreknya sampai sekian ya. Tapi aku pakai yang ini aja. Lalu kita kali dulu. Jadi 1 tambah ini kan aku pakai ini 3,3 dikali 1 176 9 125. Jadi kita dapatnya itu 3,881101125. Oke, jadi kita dapat lagi totalnya itu 4,8811101125. Nah, di sini karena dia masih asal punya koma, maafkan, HP saya berdering. Dari karena ini hasilnya koma, kita perlu membulatkannya. Karena dia 4,8, dia udah di atas dari 0,5, maka kita bulatkan dia jadi 5. Lalu untuk jangkauan. Nah, jangkauan itu aku udah tulis catat sini rumusnya, angka terbesar kurang angka terkecil. Nah, angka terbesarnya itu adalah 213 kurang 17. Jadi jangkauan yang kita peroleh itu 17. Itu 196. Nah, next kita buat interval kelasnya. Nah, interval kelasnya itu kita buat jangkauannya itu 196 dibagi banyak kelasnya itu kita masukkan banyak kelasnya, jangan yang nilai bulatnya ya, kita masih pakai nilai yang koma. Oke, 4,881101125. Nah, untuk itu 4,881101125. Nah, kita dapatnya itu 40,87386 sekian. Oke. Lalu kita bulatkan, ya dapatnya 40. Oke, next. Nah, selanjutnya kita menentukan intervalnya. Aku ini ubah jadi intervalnya. Jadi kita intervalnya itu ada 40. Aku memulainya dari 17. Aku pakai Excel karena ini memudahkan aku untuk menghitung ya. Jadi aku di sini kurang sini. Jadi hitungannya nanti di sini itu jangan pas 40 ya. Di sini interval jumlah panjang interval jadi interval nilai awal, ini nilai akhir.
aku buatnya kayak gini ya. Nah, kita udah tentuin banyak kelas, jangkauan, dan interval. Jadi banyak yang kelas yang nanti kita buat itu ada 5. Jadi ini aku udah sediain 5 ya. 1, 2, 4, 5. Nah, di sini. Jadi kita nanti buat interval kelasnya ada 5. Lalu setiap kelasnya itu panjang kelasnya adalah 40. Nah, di sini jangan nanti kalian menghitungnya pas 40. Kenapa? Karena ini nilai akhir dikurang nilai awal. Berarti dia tidak menghitung nilai awal. Oke? Nanti ini yang menghitung dari nilai setelahnya. Aku memulai interval kelas itu dari 17. Nah, jadi 17 itu kita harus mencari sampai mana, yaitu misalnya nah dia 40 berarti dia 6 kan, berarti dia 56. Nah, 56. Jadi 17 sampai 56. Lanjut ke kelas yang kedua itu 57, itu 96 kalau nggak salah. Ya, cocok. 96 berarti sini kita 97 sampai 36 ya. Ya, 137 sampai ya, awal ini akhirnya itu 157 ya. 176. Nah, ya 176 berarti 177 sampai 221. Jadi kita masukin ya. Di sini berarti 17 sampai 56. Terus 57 sampai 96. Lalu 97 sampai 136. Lalu 137 sampai 176. Lalu 177 sampai 216. Nah, untuk menentukan frekuensinya, warna ini ya. Nah, untuk menentukan frekuensinya, kita melihat dari data yang sudah terurut. Yang pertama, dari data nilainya di sini 17 sampai 56. Kita lihat dulu, aku warnain aja ya supaya ketahuan. Ini aku warnain sebagai warna ini aja. Mudah-mudah. Ini. Jadi 17 sampai 56, 17 ini 17 sampai 3, 46, ini 68, berarti udah nggak sampai ya, berarti sampai 46 aja. Nah, yang kedua 57 sampai 96, ini 68, 74, 81, 98, oh 98 udah nggak kena ya, berarti sampai 81 ya. Lalu ini 97 sampai 136, ini 101, 13, ini oh yang ini 139 udah enggak ya karena sampai 36. Next. Oke. 137 sampai 176. Oh, ini 4 sampai 176 pas, oke. Nah, ini kita anggap putih aja. Nah, setelah itu kita jumlah ada berapa frekuensi dari interval ini. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa sini ada 3 data, maka kita isi di sini 3. Lalu selanjutnya di sini ada 3 dan 3. Lanjut di sini itu ada yang warna hijau itu ada 4. Pakai 4. Terus yang 137 itu ada 4. Oke, 4. Dan yang warna putih hanya ada 1. Jadi total frekuensinya tetap 5. Oke.
Next, kita ke modus. Nah, tadi kan kalian udah kalian udah melihat bahwa saya udah menjelaskan bahwa jikalau modusnya itu sudah diketahui bahwa dia memiliki modusnya sendiri atau ternyata ada dua nilai frekuensi yang sama, maka harus dicari keduanya. Namun jika itu berurutan maka hanya satu yang diakui, tapi intervalnya berurutan maka hanya satu diakui. Tapi jika kelasnya itu tidak berurutan, ada rentan, maka kedua kelas itu diakui modusnya. Dua. Oke, karena di sini tadi kita sudah membahasnya, yaitu ada dua di sini. Tambahin ya, jadi ada dua, yang kelas 1, yang kelas ketiga, dan yang kelas 3. Ini kelas dia berurutan. Nah, yang pertama itu seperti rumusnya, kita masuk ke modus. Sudah ya, cocok ya. Ini sepertinya saya salah di sini, saya harus ini rumusnya 1, kita di sini DB nya itu nilai awal kelas median. Nilai awalnya di sini adalah 97 untuk kelas 3 ya. 97. Jadi kita isi 97 dikurang 0,5. Jadi hasilnya itu adalah 96,5. Oke. Lanjut untuk D1 kelas 3. Seperti yang diketahui di sini, D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Frekuensi kelas modus nih, itu kelas 3 ya. Dikurangin sebelumnya. Berarti dikurangin ini. Berarti 4 dikurang 3. Jadi hasilnya D1 itu adalah 1. Nah, yang kelas ketiga yaitu D2-nya itu frekuensi modus dikurangin setelah frekuensi modus. Maka hasilnya itu 4 dikurang 4. Karena ini ya. Ini frekuensi modusnya, ini setelahnya. Jadi hasilnya itu adalah 0. Nah, lanjut kita ke pertama saya menentukan semua dulu ya, tapi nilai-nilainya lalu kita ke penyelesaiannya. Nah, untuk tapi bawah kelas 4. Kelas 4 itu ini ya. Atau aku kasih beda warna aja. Ini aku bedain. Ini tapi bawah kelas 4. Ini. Warnain ini pakai warna ini. Jadi bentar kan bedanya. Jadi kelas awal mediannya itu 137 dikurang 0,5. Jadi nilainya itu 136,5. Lanjut D1-nya itu 4 dikurang 4. Caranya sama ya seperti yang tadi. Ini 4 dikurang 1. Di sini hasilnya adalah oke, kita sudah menentukan mendapatkan nilainya, kita masuk ke penyelesaian. Jadi penyelesaian. Oke. Yang pertama adalah aku pakai kelas 3 dulu ya. Keempat sih. Kelas 3. Karena ini tuh aku copy dulu ya. Soalnya ini modus
sama dengan, lalu kita sini masukin nilainya ya. TB-nya berapa? TB-nya itu 96,5. D1-nya itu adalah 1. D2-nya itu adalah 0. Lalu ini-nya itu panjang interval. Panjang kelasnya itu adalah 15. Panjang intervalnya itu ada sorry. Oke. Kita di sini tahu panjang interval. Ini yang 40. Next itu hasilnya nanti modus sama dengan nanti itu hasilnya 96,5 tambah 1 dibagi 1 ya hasilnya 1 dikali 40 sama dengan 40. Jadi modus totalnya itu adalah 40 136,5. Ini adalah nilai kelas. Oke, lanjut kita ke kelas 4. Modus sama dengan tanda dulu warna hijau. Terus ini TB-nya tadi adalah 136,36. Oke. Di satunya itu adalah 0. Nah, di sini 10, di satunya itu 3. Lalu P-nya adalah 40. Nah, dari itu kita dapat temukan 136,5 ditambah 0. Kenapa? 0 dibagi 3 hasilnya adalah 0. Karena apa yang mau dibagi? Enggak ada. Nah, kalau 0 dikali 40, nah semua yang dikalikan 0 itu hasilnya sudah pasti 0. Jadi itu 0, jadi modusnya itu sama dengan modus sama dengan 136. Nah, jadi hasil yang kita temukan itu ternyata dari kedua kelas yang memiliki jumlah frekuensi yang sama banyaknya, ternyata itu memiliki pula frekuensi yang sama. Jadi hanya satu aja yang diakuin. Jadi modus yang diakuin itu sama ini. Jadi nilai modus tabel distribusi frekuensi 19 sampai
adalah 136,6,5. Ini dia hasilnya. Jadi ini adalah hasilnya. Sorry. Aku rapi dulu ya. Ini dia hasilnya, kawan-kawan. Jadi modus untuk tabel distribusi frekuensi COVID-19 itu periode 1 Oktober sampai 13 Oktober adalah 3136,5. Next, kita ke tabel distribusi frekuensi untuk menentukan median. Nah, di sini aku menambahin satu tabel, yaitu frekuensi kumulatif. Ya, biasanya disebut FK. Nah, dari situ aku menghitung. Nah, yang pertama kita menghitung frekuensi kumulatifnya dulu ya. Frekuensi kumulatifnya itu aku pemain di sini 3, oke? Sini 3. Kenapa ya? Karena emang di sini 3. Yang pertama itu frekuensinya 3. Lalu kan ini ditambah dengan ini. Jadi misalnya aku pakai rumus Excel ya. Jadi 3 ini ditambah dengan frekuensi selanjutnya, yaitu 3. Di sini. Kelas selanjutnya yaitu ini. Lalu sama dengan ini 6 ditambah dengan 4. Lalu 10 ditambah dengan 4. Lalu 14 ditambah dengan 1. Oke. Jadi totalnya itu udah 15. Ini abaikan ya. Ini kan. Ingat saya. Next, kita ke materinya itu. Di sini adalah median. Materinya median itu yang pertama adalah menentukan letak frekuensi. Letak frekuensi. Jadi aku udah sediain di sini rumusnya. Jadi letak frekuensi di mana ini jumlah frekuensi, ini jumlah frekuensi dibagi dengan 2. Jadi jumlah frekuensi itu ada 15 dibagi. Itu tadi kita udah tahu kan hasilnya 7,5. Nah, dari 7,5 ini kita bisa tahu kelas kelas mediannya tuh ada di mana. Nah, 7,5 di sini tadi kita udah cari di sini. Berarti ada 6 di sini pastinya kan ada 7. Jadi kelas mediannya ada di sini. Aku tandain warna ini aja. Aku tandain di sini adalah kelas median. Oke. Next, untuk selanjutnya adalah menentukan tepi bawahnya. Tepi bawah kelas median. Jadi nilai awal kelas median. Jadi kelas mediannya ini nilai awalnya itu adalah 97 dikurang 0,5. Jadi hasilnya itu adalah 96,5. Oke, kita sudah mengetahui. Pasti ini F-nya kita sudah tahu, N-nya yang sudah tahu, F yang sudah ada, tidak perlu perhitungan kembali. Kita lanjut ke penyelesaian. Oke, penyelesaian median sama dengan kita copy dulu aja ya. Copy ini lalu paste. Oke.
lanjut di sini di yang sama dengan kita copy lagi. Nah, TB, masukkan nilai TB. TB-nya itu adalah 96,5. Terus ini N. N-nya itu tadi kita sudah ketahui bahwa N itu adalah 15. Itu N jumlah frekuensi. Terus FK yang di sini itu FK kumulatifnya itu sebelum kelas mediannya. Jadi nilai kelas nilai frekuensi kumulatif tapi yang sebelum kelas median. Nah, ini kan kelas median nih. Jadi nilai FK-nya berarti yang sebelumnya itu adalah 6. Kita masukin di sini 6. Nah, F-nya itu nilai jumlah frekuensi kelas median. Nah, jumlah frekuensinya di sini adalah 10. Maka frekuensinya itu sama dengan 10. Lalu seperti yang kita tahu, agak besarin dikit ya. Oke. Yang kita tahu P itu adalah 40. Next. Ini median. Aku copy dulu ya sambil jelasin. Oke, di sini. Nah, 15 bagi 2 itu kita udah temukan, jadi hasilnya itu 7,5. Ya, 7,5 kurang ini. Next, kita itu median sama dengan, nah, di sini aku langsung saja ya, 7,5 itu dapatnya 1 ya. Oke, aku pakai kalkulator di sini. Kalkulator di situ 7,5 dikurang 6 di sama dengan itu 1,5 dibagi 10. Nah, itu hasilnya itu 96,5 ditambah 0,15 dikali 40. Lalu selanjutnya itu median 96,5 ditambah ini kita kalikan dulu ya. Jadi hasilnya itu 6, jadi totalnya itu mediannya itu sama median sama dengan 102,5. Jadi kita udah mendapatkan nilai mediannya. Nilai mediannya itu adalah ini. Nilai mediannya. Oke. Selesai median, selanjutnya yang terakhir adalah rata-rata. Nah, untuk rata-rata. Tadi kan aku udah jelasin di sini rata-ratanya itu ya lanjut. Maaf, tadi ada saya selesaikan sedikit dulu. Oke, kita lanjut SXI. Kita pertama-tama di sini aku menambahkan dua tabel yaitu FI dan FI. Nah, sesuai dengan keterangannya itu di sini XI itu adalah nilai tengah kelas dan FI itu adalah sudah pasti ini frekuensinya.
Lalu, nah, kita menentukan X-nya dulu. Nah, X-nya itu kita dapatkan dari nilai awal dan tambah nilai akhir setiap kelas. Jadi, ini 17, aku tambah, dia, aku pakai dalam kurungnya. 17 ditambah 56. Oh, sorry. Oke. 56 dibagi 2. Nah, dapatnya segini. Nah, lanjut. Begitu pula di sini 57 dikurang 96 dibagi 2. Kita harus salah di 96 di salah ya. Saya salah. Maka dikurang ditambah. Oke. Dah, cek. Jadi di sini juga 97 ditambah 136 bagi 2. Oke, di sini juga 137 ditambah 176 dibagi 2. Ikut pula dengan ini 177 ditambah 216 dibagi 2. Jadi kita udah mengetahui nilai X-nya. Jadi nilai X itu adalah nilai tengah dari setiap kelasnya. Jadi dalam kelas ini nilai tengahnya itu 36,5, kelas yang kedua nilai tengahnya 76,5, kelas ketiga nilai tengahnya 116,5, nilai tengah yang kelas keempat itu 156,5, nilai tengah yang kelas kelima itu 196,5. Nah, selanjutnya itu adalah FI kali XI. Jadi kita FI-nya itu adalah frekuensi, oke? Jadi ini FI dikali XI. Nah, sini kita dapat lalu FI dikali XI. Nah, kita drag aja ya ke bawah supaya nggak terlalu lama, oke? Jadi kita udah temuin nilai FI XI-nya. Nah, selanjutnya kita main di rumus. Oke. Ini rumus, kita masukin nilainya. Jadi, sigma FI dikali XI. Ini FI dikali XI. Sigma adalah jumlah. Nah, jumlah ini. Jadi, jumlah ini adalah jumlah, ya. Gimana ya? Aku kasih warnanya. Jadi, sini yang hal ya. Ini aku kasih warna ini. Ini kan tadi nggak sih? Udah ya. Warna merah aja lah ya. Merah. Oke. Merah. Ini aku kasih warna merah. Jadi yang merah, ini hitam, ini hitam. Oke. Jadi kita masukin sigmanya itu adalah 61627,5 dibagi 15. FI 15. Oke. Jadi 1627,5 dibagi, jadi rata-ratanya itu 108,5. Jadi ini adalah rata-rata dari tabel distribusi. Kita masuk nilai apa dengan tabel data COVID-19 1
sampai 15 Oktober 2020 adalah 108,5. Yang ku mana ini adalah jadi ini nilai. Oh ya, tadi maaf aku lupa, di sini aku belum kasih hasil. Jadi nilai median dari double distribusi frekuensi data COVID-19 periode 1 sampai 15 Oktober 2020 adalah 102,5. Oke, kita dulu. Jadi ini adalah hasil kemudian, dan ini adalah hasil untuk rata-rata. Ini sebagian dari saya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Maafin ya jika banyak kesalahan menghitung atau kesalahan angka. Ini karena jujur ini juga aku sambil mengkalkulator, tapi bisa saja aku melakukan suatu kesalahan. Mohon tulis di komentar. Dan itu adalah data yang aku terima dari BNPB dan juga data dari Satgasnya Sulsel, dan itu aku kompiler, lalu aku buatkan, aku rekapkan. Nah, itu merupakan tugas mata kuliahku. Jadi tugas mata kuliah aku saat ini adalah menghitung, membuat tabel distribusi, menghitung median, modus, dan median dari data COVID periode 1 Oktober sampai 15 Oktober 2020. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurangnya aku karena kita adalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.